Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas terkait mengenai ada pertanyaan dari salah satu teman di kolom komentar video saya terkait mengenai denda BPJS Kesehatan. Beliau bertanya seperti ini. Akumulasi denda telat bayar 7 bulan berapa, Bang? Nah, video kali ini kita akan membahas ataupun kemudian memberikan informasi terkait mengenai berapa sih sebenarnya yang harus kita bayar, denda yang harus kita bayar ketika misalkan kita telat bayar. Nah, bagaimana penjelasannya teman-teman sekalian? Kita simak terus video ini agar mendapatkan informasi yang lebih jelas. Tak lupa dan tak henti-hentinya saya untuk kemudian senantiasa mengajak teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini untuk kemudian pengembangan channel ini agar kemudian kita bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke cara untuk menghitung berapa sebenarnya besaran yang harus kita bayar ketika misalkan kita menunggak BPJS. Nah, yang harus teman-teman ketahui dahulu bahwa mengapa sebenarnya ada denda. Denda itu ada karena akar permasalahannya adalah karena kita menunggak pembayaran iuran BPJS. Nah, teman-teman sekalian, ketika misalkan kita sudah menunggak pembayaran iuran BPJS, otomatis status kepesertaan BPJS kita itu kemudian dinonaktifkan. Dan ketika status BPJS nonaktif ini berarti kita tidak bisa menggunakannya untuk menggunakan fasilitas di rumah sakit, puskesmas, ataupun fasilitas kesehatan yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita agar kemudian BPJS ini bisa aktif kembali? Jadi dalam peraturan BPJS Kesehatan mengenai penunggakan pembayaran iuran ini terdapat di pasal 24 ayat 3 terkait mengenai bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan, yaitu dengan cara membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan kita. Nah, caranya adalah dengan membayar iuran ataupun tunggakan BPJS Kesehatan kita. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan gambaran ataupun memberikan contoh bagaimana sih cara menghitung denda BPJS Kesehatan ketika misalkan kita menunggak. Jadi akan ada dua contoh di sini yang saya berikan. Yang contoh yang pertama adalah tanpa denda, hanya membayar tunggakan iuran saja, iuran bulanan saja. Dan contoh yang kedua adalah dengan adanya denda RITL, denda rawat inap tingkat lanjut. Jadi teman-teman sekalian, kita mulai dari permasalahan yang pertama ataupun kemudian contoh kasus yang pertama. Semisalkan kita sesuaikan dengan pertanyaan dari Bapak Ardiansyah tadi mengenai berapa akumulasi yang harus kemudian kita bayar ketika misalkan terdapat denda sebanyak 7 bulan. Nah, contoh yang pertama teman-teman sekalian, ketika misalkan kita menunggak sebanyak 7 bulan, maka cara menghitungnya adalah kita membayar 7 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Berarti kita harus membayar 8 bulan. Anggaplah misalkan kita adalah anggota atau peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang harus membayar setiap bulannya itu 35.000. Nah, kita kalikan 7 bulan tunggakan ditambah 1 bulan berjalan dikali 35.000. Hasilnya adalah Rp280.000. Jadi itu yang harus kemudian kita bayar ketika misalkan kita menunggak 7 bulan. Nah, teman-teman sekalian. Nah, jadi contoh kedua teman-teman sekalian, semisalkan kita menunggak 3 tahun. Kita menunggak 3 tahun. Dalam aturannya itu tertera di sini teman-teman, aturannya tentang berapa maksimal yang harus kita bayar ketika misalkan menunggak lebih dari 2 tahun. Nah, teman-teman sekalian, anggaplah misalkan kita 3 tahun, anggaplah misalkan kita menunggak 3 tahun, berarti 48 bulan. Sedangkan yang dalam aturan itu disebutkan bahwa yang harus kita bayar ketika menunggak
Ketika menunggak lebih dari 2 tahun itu adalah maksimal kita membayarnya sebanyak 24 bulan saja. Jadi kita sesuai dengan rumusnya bahwa 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan berarti 25 bulan. 25 bulan misalkan kita masuk kategori kelas 3 berarti 25 bulan dikali 35.000. Hasilnya adalah 875.000. Itu adalah yang harus kita bayar ketika kita hanya menunggak saja, teman-teman sekalian. Tidak memiliki denda RITL. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita membayar tunggakan tadi, tunggakan yang 7 bulan dan tunggakan yang 3 tahun ini, nah, setelah dibayar tunggakannya, maka kemudian akan aktif BPJS-nya kembali. BPJS-nya akan aktif kembali, teman-teman. Nah, pada saat BPJS-nya ini aktif, ada masa tenggang 45 hari. Ada masa tenggang 45 hari dari setelah BPJS-nya aktif. Nah, disinilah teman-teman ketika misalkan dalam masa 45 hari ini, masa tenggang 45 hari ini kemudian kita menggunakan untuk melakukan rawat inap, atau misalkan kita sakit, masuk rumah sakit, kemudian harus dirawat inap, maka kemudian disinilah denda 45 hari atau denda RITL ini akan berlaku, teman-teman sekalian. Nah, misalkan kita kena denda RITL ini, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitung besaran yang harus kemudian kita bayar terkait mengenai denda RITL ini? Nah, simak terus teman-teman sekalian videonya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Jadi teman-teman sekalian, denda RITL ini sebenarnya ada di pasal 24 ayat 8 mengenai denda 5% dari diagnosa awal penyakit. Jadi cara menghitungnya adalah dengan kita mengambil contoh yang pertama tadi, contoh yang 7 bulan. Contoh yang 7 bulan kita ambil. Jadi kita ambil 5% dikali 8 bulan, karena 7 bulan plus 1, teman-teman sekalian, plus 1 bulan berjalan, jadi 8 bulan, dikali, anggaplah misalkan diagnosa awal penyakit kita itu adalah sebesar 10 juta, anggaplah segitu, teman-teman. Jadi 5% dikali 8 bulan dikali 10 juta, maka hasilnya adalah 4 juta, teman-teman sekalian. Jadi denda RITL yang harus kita bayarkan adalah sebesar 4 juta. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi adalah kita menunggak tadi itu sebanyak 3 tahun dan kemudian dibayarkan maksimal 24 bulan, dan setelah aktif maka kemudian kita menggunakan untuk rawat inap. Maka yang terhitung adalah kalau misalkan diagnosa awal penyakitnya itu adalah sebesar 10 juta, maka 5% dikali, karena untuk denda RITL ini maksimal yang dihitung adalah 12 bulan, maka kemudian dikali 12 bulan dikali 10 juta, dan hasilnya adalah sebesar 6 juta rupiah. Jadi seperti itulah sebenarnya cara menghitung ketika misalkan kita terkena denda RITL, teman-teman. Kalau misalkan hanya membayar tunggakan iuran BPJS secara biasa saja, contohnya seperti yang tadi, teman-teman sekalian, hanya bulan menunggak kita dikali ditambah 1 bulan berjalan, kemudian dikali berapa iuran yang kita bayarkan setiap bulannya atau sesuai dengan kelas fasilitas kesehatan kita masing-masing. Tetapi ketika misalkan kita sudah kena denda RITL, maka cara menghitungnya adalah kita dikalikan 5% dikali tunggakan kita. Ya, dikali tunggakan kita. Kalau misalkan tidak lewat dari 1 tahun, maka kemudian sesuai dengan tunggakannya. Maka contoh yang tadi 8 bulan. Tetapi kalau misalkan lebih dari 1 tahun kita menunggaknya dan kena denda RITL, maka yang terhitung hanyalah 12 bulan saja, teman-teman. Maksimal 12 bulan saja. Jadi 5% dikali 12 bulan dikali diagnosa
dan hasilnya sebesar itulah yang harus kita bayar denda RITL-nya. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman sekalian dan mengetahui tentang cara menghitungnya. Jadi nanti ketika teman-teman dapat dendanya di rumah sakit misalkan karena rawat inap, maka silakan teman-teman hitung sendiri. Perkiraannya seperti ini teman-teman. Perkiraannya seperti ini. Pun ada tambahan biaya-biaya yang lain itu bergantung dari rumah sakit tempat kita atau fasilitas kesehatan tempat kita berobat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.